Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di gerbang sekolah, seorang pria parubaya kurus dengan pelipis abu-abu masuk. Di bagian belakang, sarung-sarung. Dia agak pendek, dan penampilannya agak biasa. Tetapi ketika saya melihatnya muncul, saya tidak tahu berapa banyak orang besar yang hadir berdiri dengan kagum. Generasi muda juga menunjukkan kekaguman dan fanatisme. Peta gudang kayu. Master Istana Pedang King He. Memiliki reputasi, King He dengan satu pedang di atas separuh kota. Menurut desas-desus, pedangnya sangat tajam sehingga dapat menghancurkan aliran dan membelah kekosongan seperti kain robek. Di belakang Mu Changtu, ada juga sekelompok tetua pintu dalam rumah pedang King He, tetapi Zhou Huaiqiu tidak ada di antara mereka. Jelas, setelah dikalahkan oleh Su Yi tadi malam, dia tidak memiliki wajah untuk muncul lagi. Melihat tampilan peta gudang kayu, Qin Wenyuan merasa sangat lega. Meskipun dia telah membuat rencana untuk membersihkan Su Yi, akan lebih baik jika dia bisa melakukannya dengan bantuan orang lain. Kakakmu, tolong cepat datang. Qin Wenyuan tersenyum dan bangkit untuk menyambutnya. Tidak dibutuhkan. Gudang kayu menolak tanpa ekspresi. Sejak dia berjalan ke halaman sekolah, dia mengabaikan siapapun dan tampak sangat kasar, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena di mata orang, Mu Changtu berkualitas dan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tatapan Mu Changtu terkunci pada Su Yi, dan alisnya bingung, berkata, "Ketika Anda kehilangan basis kultivasi Anda, saya pikir Anda tidak akan memiliki kemungkinan kultivasi lagi dalam kehidupan ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setahun kemudian, Anda dapat mengalahkan Zhou Huaiqiu dengan satu pedang, yang benar-benar mengejutkan saya." Di belakangnya, para tetua istana pedang King He semuanya tampak sangat rumit. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kepala pedang dari pintu luar? Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan cara ini setelah 1 tahun. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kepala istana di sini untuk mengenang, atau untuk menyelesaikan keluhan?" Mu Changtu menghela nafas pelan dan berkata, "Kamu membunuh 7 orang itu karena suatu alasan, yang bisa dimengerti. Tapi kamu dan aku memiliki posisi yang berbeda. Aku adalah penguasa istana pedang King He, dan aku tidak bisa mengabaikan masalah ini. Kan, memahami?" Su Yi mengangguk, "Ini adalah alam." Mu Changtu menatap Su Yi sejenak, warna kompleks muncul di wajahnya. Segera, dia menggelengkan kepalanya, ekspresinya tenang, dan berkata, "Seni bela diri telah mencapai levelku, dan tungku 5 organ internal harus ditempa satu per satu ke tingkat yang sempurna, yang bisa disebut langkah maju. Juga pada tingkat ini saya menyadari bahwa jika saya terikat pada otoritas duniawi, saya ditakdirkan untuk tidak memiliki harapan dalam hidup ini untuk menunjuk ke ranah sekte bela diri bawaan. Setelah tembakan ini, aku akan mundur dari posisi Master Istana King He Sword Palace, berkonsentrasi pada seni bela diri, dan tidak pernah khawatir tentang perselisihan duniawi." Setelah berbicara, penonton terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Changtu akan mengumumkan acara sebesar itu pada saat ini. Su Yi mau tidak mau menunjukkan sedikit kejutan. Dalam persepsinya, dia bahkan bisa dengan jelas melihat bahwa dalam tubuh rendah Mu Changtu, qi dan darah yang bergelombang mengalir seperti lautan, bergelombang. Dan semangatnya sekokoh batu. Penguasa istana pedang King He, apakah itu daging, jiwa, atau kekuatan batin, telah dipoles ke tingkat atas, jauh dari biasa. Meskipun dia adalah master tingkat pertama, dalam pandangan Su Yi, latar belakang orang ini jauh lebih baik daripada kebanyakan master tingkat kedua dunia. Tanpa diduga, Kabupaten Yunhe juga memiliki karakter yang layak. Su Yi diam-diam berkata, "Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat Anda marah di lingkungan tungku, dan Anda semakin tua, pencapaian masa depan Anda ditakdirkan untuk terbatas. Kalian mundur, dan Su Yi dan aku akan mencobanya." Peta gudang kayu terbuka. Orang-orang lain dari King He Sword Mansion di sekitar mereka semua mundur ke sela-sela. Mata Qin Wenyuan berbinar, dan senyum muncul di sudut bibirnya. Ini adalah peta gudang kayu yang dia mengerti, Geng Jie kesepian, dan orangnya seperti pedang.
Banyak orang hebat yang hadir juga bersemangat dan penuh harapan. Dalam kesan mereka, peta gudang kayu belum diambil selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat master seni bela diri yang bisa membidik lebih dari setengah kota ini sekarang. Mata Yuan Wutong berkedip, dan hatinya sedikit tegang. Meskipun dia sudah tahu bahwa Grandmaster Sui Zheng Jianzhan, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri, dan Mu Changtu jauh dari sebanding dengan Grandmaster biasa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Zhang Zian menghela nafas, sungguh tidak menyenangkan bahwa pria tampan seperti itu mungkin mati di sini. Zhang Yuanxing tampak aneh, dan berbisik, mampu mati di tangan penguasa istana pedang Qinghe sudah cukup untuk membuatnya tersenyum Jiu Quan. Pada saat ini, ada diskusi konstan di sekitar halaman sekolah. Tidak peduli seberapa kuat dia bukan tandingan Grandmaster. Beberapa orang mengatakannya dengan pasti. Itulah alam. Kebanyakan orang tidak optimis tentang Sui. Bahkan jika dia mengalahkan Zhou Huaiqiu dengan pedang tadi malam, menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan. Perlu dicatat bahwa dia sedang menghadapi master seni bela diri saat ini. Yuan Luoxi dan Huang Qianjun relatif tenang, tetapi mereka tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Peta gudang kayu jauh dari master seni bela diri biasa. Bunga akan dibuka kembali, dan orang-orang tidak akan muda lagi. Kamu seperti ini, dan begitu juga para murid rumah pedang Qinghe yang mati di tanganmu. Di ruang terbuka di tengah halaman sekolah, Mu Changtu tampak tenang, saya akan mengambil tindakan hari ini, terlepas dari benar atau salah, tidak ada keluhan, hanya kemenangan atau kekalahan, hanya Anda. Jangan salahkan saya untuk itu. Menjadi kejam. Sui tersenyum ringan dan berkata, ayo lakukan, tidak perlu menunda. Bagus. Peta gudang kayu bukan lagi omong kosong. Matanya sedingin besi, dan dia menjulurkan tangan. Gunakan telapak tangan Anda sebagai pedang dan tebas di langit. Merobek. Dalam kehampaan, ada angin menderu. Pedang Qi yang tak tertandingi tersapu dari tangan Mu Changtu, menyapu kehampaan 10 zang dalam sekejap, dan menebas ke arah Sui dengan teriakan yang sangat keras. Gang Qi dilepaskan untuk melukai orang dari udara. Ini adalah kekuatan luar biasa yang hanya bisa dikuasai oleh ahli seni bela diri. Sebelum pedang ini tiba, energi pedang yang luar biasa datang lebih dulu. Tempat Sui berdiri ditutupi dengan lempengan batu biru sekeras baja. Energi pedang menyapu, dan ada suara gesekan tajam di lempengan, diikuti oleh tanda putih dan serpihan batu yang mengejutkan. Lebih jika seorang seniman bela diri biasa ada di sini, sebelum energi pedang tiba, mereka akan dikejutkan oleh energi pedang terlebih dahulu. Ini adalah kengerian master seni bela diri. Rusak. Sebagai tanggapan, Sui melemparkan pukulan. Ke alam pengumpulan Qi sejati Sui lebih dari 10 kali lebih kuat dari alam gerakan darah. Siapapun. Dikombinasikan dengan pencapaian kultivasi kehidupan sebelumnya, pukulan sederhana dan tunggal ini memiliki kecenderungan alami untuk bergerak maju seperti sungai Yangtze. Ledakan. Sword Qi dan Fist Qi bertabrakan. Pada saat itu, semua orang yang hadir merasa bahwa seluruh halaman sekolah tampak terguncang hebat. Pukulan ini seolah-olah dua gunung bertabrakan, menghancurkan bumi. Keheningan. Semua orang yang hadir tercengang. Ekspresi Qin Wenyuan stagnan, dan hatinya bergetar. Diblokir. Ini. Yuan Wutong merasa jauh lebih santai, dan pada saat ini, dia juga kagum di dalam hatinya. Meskipun ada banyak orang hebat yang hadir, hanya ada 4 tuan. Mereka adalah Qin Wenyuan, Zhang Zian, Yuan Wutong, dan Mu Changtu. Oleh karena itu, hanya mereka bertiga yang paling tahu bahwa pukulan Mu Changtu cukup kuat untuk dengan mudah membunuh karakter Qi Gathering Realm Dzogchen. Tapi sekarang, itu terpesona oleh pukulan ringan Su Yiyun. Siapa yang tidak akan melihatnya? Orang-orang generasi muda itu gempar saat ini, wajah mereka penuh keheranan, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Wajah para tokoh besar di Istana Pedang Qinghe telah sedikit berubah saat ini. Apakah kepala istana dengan sengaja mempertahankan kekuatan mereka? Saat penonton bergetar. Kamu bisa selamat dari serangan ini di tahap awal Qi Gathering,
tidak heran kamu bisa mengalahkan Zhou Huaiqiu dengan pedang tadi malam, itu luar biasa. Mata Mu Changtu berbinar, dia memuji tanpa ragu, dan tidak menyembunyikan keterkejutan batinnya. Sama seperti pukulan biasa sebelumnya, tidak ada Wuzong lain yang berani mengguncangnya dengan mudah. Tapi Sui meninjunya dengan mudah dan mematahkannya dengan mudah. Ini seperti keajaiban. Tetapi melihat Sui memikirkannya, dia berkata dengan santai, kamu seharusnya mempertahankan setengah dari kekuatanmu sekarang, dan kamu tidak menggunakan pedangmu, tetapi mengapa aku tidak? Penonton tercengang, Sui ini juga mempertahankan kekuatannya sekarang. Murid Mu Changtu melonjak dengan niat pedang yang tajam, dan berkata, kalau begitu aku akan mencoba, berapa banyak kekuatan yang kamu pertahankan. Telapak tangan Mu Changtu seperti pedang, dan dia memotong pedang lain. Kali ini, pancaran pedangnya meroket, benar-benar berbeda dari sebelumnya, seperti pelangi panjang yang menembus matahari. Ini adalah kekuatan master sejati dari Mu Changtu. Dia yakin bahwa bahkan dengan tangan kosong, pukulan ini dapat menghancurkan arus. Dan niat pedang yang menakutkan dan mendominasi turun sangat banyak. Sebagai tanggapan, Su Yipian mengarahkannya sebagai pedang dan menghunusnya. Sutra pedang berayun besar, satu pedang menarik galaksi. Meskipun dia bukan master seni bela diri, dia tidak bisa melepaskan energi sejatinya dan membunuh orang dari udara. Tetapi ketika jarinya mengembangkan seni pedang dan menikamnya dalam kehampaan, ujung jarinya tampak memiliki tepi yang kokoh dan cerah. Ledakan. Suara tabrakan terdengar di mata Mu Changtu yang luar biasa. Jari kasual Sui benar-benar membelah energi pedang yang dia potong menjadi dua bagian. Ini seperti memukul ular 7 inci. Lepaskan esensi sejati, tidak digunakan seperti ini, semakin kasar ki pedang, semakin banyak kekurangannya. Sui berbicara dengan lembut. Dasar seni bela diri Mu Changtu dipoles dengan sangat baik, tetapi keterampilan pedangnya jelas belum mencapai ranah transformasi. Pedangnya terlihat tak tertandingi, tetapi di mata Sui, ada kekurangan di pedang ini di mana-mana. Penonton terdiam lagi, dan seluruh penonton terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Sui akan dapat mematahkan pedang kedua Mu Changtu dengan begitu mudah. Di halaman sekolah, suasana yang bermartabat dan tertekan menyebar. Hanya dengan 2 pukulan, semua orang melihat kekuatan Sui. Qin Wenyuan dan Grandmaster lainnya yang mengerutkan kening. Sui mengalahkan Zhou Huaiqiu dengan pedang tadi malam, meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu peduli. Karena di mata master seperti dia, peran di bawah master tidak perlu terlalu diperhatikan. Tetapi ketika dia melihat tembakan Mu Changtu, dia tidak bisa segera menjatuhkan Sui, yang membuat Qin Wenyuan merasa sedikit kedinginan di hatinya. Apakah ini dasar bagi putra ini untuk berani menantang gubernur daerah saya? Ekspresi Qin Wenyuan tidak pasti. Siapa yang mengira bahwa seorang bocah lelaki berusia 17 tahun akan cukup kuat untuk menghadapi penguasa istana pedang King He? Kamu sepadan dengan pedangku. Di halaman sekolah, Mu Changtu terdiam sejenak, dan nadanya tenang. Dia mendongak tiba-tiba. Menusuk. Dalam kehampaan, sepertinya ada 2 sambaran petir. Udara dipotong oleh matanya, membuat suara cici. Ini adalah manifestasi dari seni bela diri akan dan kekuatan jiwa sampai batas tertentu, dan itu adalah pelepasan kekuatan pedang. Saya terbiasa melihat angin kencang, hujan lebat, kegembiraan dan kesedihan besar dalam hidup saya, dan saya telah melihat karakter romantis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah melihat seorang jenius seperti Anda, yang dapat, sebelum mengundurkan diri sebagai penguasa istana, ini juga keberuntunganku, Mu Changtu, untuk bertarung dengan orang-orang sepertimu. Cahaya pedang di mata Mu Changtu menjadi semakin intens. Seluruh kampus Qingding, bahkan udara mengembun. Qin Wenyuan dan beberapa Grandmaster lainnya, wajah mereka semua kental, sangat kuat. Semangat, energi, dan roh dipadatkan dan diintegrasikan ke dalam ilmu pedang. Pada titik ini, tubuh seperti tungku, dan dapat menelan fosil emas. Saya tidak menyangka bahwa Palace Master-mu benar-benar sampai pada langkah ini. Yuan Wutong tergerak. Apa itu fosil penelan emas? Organ internal sekuat tungku, bahkan emas dan batu dapat dimurnikan.
Zhang Ziyan tertawa, memandang Sui dengan tatapan kasihan, dan dia bisa melihat bahwa keterampilan seni bela diri Mu Changtu tidak lagi dicadangkan. Pada saat ini, dialah yang bergerak, dan dia belum tentu lawan Mu Changtu. Suasana tertekan, penonton kagum dengan kekuatan Mu Changtu, dan generasi muda menunjukkan kekaguman. Seperti dewa. Yang mengejutkan semua orang, pada saat ini, Sui acuh tak acuh seperti biasanya, tanpa panik sama sekali. Dentang. Mu Changtu mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pedang panjang hitam di sarung pinus di belakangnya muncul di tangannya, dan pedang itu terdengar serius dan rendah. Pedang ini bernama Qian Blade. Itu telah bersamaku selama 30 tahun dan telah membunuh 163 musuh. Itu tidak pernah mengecewakanku. Dengan pedang di tangan, ekspresi Mu Changtu menjadi semakin tenang, seluruh orang menjadi tenang, dan matanya sangat tajam sehingga orang tidak berani saling memandang. Sui mengangguk dan berkata, dinding itu berdiri 1000 ren, tidak ada keinginan yang kuat, namanya tidak buruk, dan pedangnya tidak buruk. Jika Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan pedang, saya akan menunjukkan kepada Anda hari ini, apa itu Kendo yang sebenarnya. Orang-orang seperti Qin Wenyuan, Zhang Ziyan, dan lainnya hampir tertawa, betapa hebatnya nada suara putra ini. Mu Changtu tidak berbicara omong kosong lagi, dia mengayunkan pedangnya ke depan. Ledakan. Beberapa generasi muda merasa ngeri. Di mata mereka, peta gudang kayu yang menyerang saat ini seperti gunung besar yang bergerak secara horizontal, berpotensi menindas alam semesta, membuat orang merasa tercekik dari kejauhan. Orang-orang besar juga menarik napas. Pedang itu gesit seperti naga, membelah langit. Master yang hadir semuanya bergerak. Dengan pedang ini saja, Mu Changtu dengan kuat duduk di singgasana pertama di Kendo Kabupaten Yunhe, dan bahkan mereka, yang juga Grandmaster, tidak berani mengambil pedang ini. Namun, Sui tidak pernah gentar. Sampai pedang Qi menyerang, tinju kanannya membanting seperti drum di langit, membantingnya ke pedang Qi yang tak tertandingi. Ledakan. Suara Hongzong dan Dalu bergema di antara langit dan bumi. Adegan mengejutkan muncul. Pedang Qi yang ditebas Mu Changtu dengan seluruh kekuatannya benar-benar meledak di bawah tinju Sui. Wajah Mu Changtu berkilat kaget, tapi dia sama sekali tidak panik. Dia membuat gerakan. Pedang bermata 1000 melengkung sempurna di udara, dan tiba-tiba runtuh keluar, menghancurkan pukulan terakhir Sui. Hampir tidak terpuji. Sui tertawa panjang, membuka sosoknya, dan meluncurkan serangan aktif. Momentumnya juga berubah tiba-tiba, seolah-olah pedang yang tak tertandingi keluar dari langit, penuh dengan sentuhan pesona terkuat, dan tak terkendali. Bagaimana peta gudang kayu bisa acuh tak acuh? Yi. Sui melemparkan tinjunya seperti listrik, dan meninju 9 pukulan berturut-turut, setiap pukulan lebih berat dari yang lain, sederhana dan bersih, tanpa kemewahan. Tapi ada suasana yang tak terkalahkan dan tak terbendung. Suara ledakan itu seperti guntur yang teredam, menyebar dari antara keduanya. Apa yang mengerikan adalah bahwa Mu Changtu, seperti 9 pedang yang bergelombang, dihancurkan satu demi satu, dan pedang bermata 1000 bersenandung dan bergetar, samar-samar tidak dapat mendukungnya. Luar biasa. Mu Changtu menarik napas dalam-dalam, dan posisi pedang berubah lagi. Dentang. Ikuti peta gudang kayu dengan gelombang. Ketika tuan-tuan itu bertemu, mereka semua merasa kedinginan di hati mereka. Pedang ini adalah trik Mu Changtu yang sebenarnya. Ini menarik. Su Yi tertawa. Dihadapkan dengan pedang yang menghancurkan segalanya ini, dia melipat tangannya, dan ketika dia tidak bisa melepaskannya, dia benar-benar menjepit pedang bermata 1000 di telapak tangannya. Seluruh penonton terkejut dan gemetar. Pada sosok gudang kayu itu minum rendah. Cahaya hitam berkembang, dan pedang bermata 1000 meletus dengan semburan kekuatan yang menakutkan. Sui merasa seolah-olah gunung berapi akan meletus di telapak tangannya, kulitnya menyengat seperti luka, dan semua ki dan darah di sekujur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda ditekan dan dipadatkan. Tapi dia tertawa dan lidahnya meledak menjadi guntur. Kota. Adegan yang mengejutkan semua orang. Di antara tangan Sui yang adil,
pedang bermata seribu yang berjuang seperti naga ditekan lagi dan lagi. Pada akhirnya, tidak bisa bergerak lagi. Hai! Penonton yang tak terhitung jumlahnya menarik napas dalam-dalam. Dengan hanya sepasang tangan daging dan darah, Su Yi benar-benar menekan pedang Mu Changtu. Terlebih lagi, saat ini, semua orang dapat melihat bahwa Su Yi hanya berada di tahap awal Ki Gathering Realm, tetapi dia melakukan sesuatu yang bahkan seorang Grandmaster tidak berani mencoba dengan mudah. Ini hanya merongrong orang membayangkan. Terlalu kuat. Mungkinkah putra ini abadi? Kalau tidak, beraninya kamu mengambil pedang terbang dengan tanganmu. Seorang pria besar kehilangan suaranya. Qin Wenyuan, Zhang Ziyan, dan yang lainnya semuanya tampak bermartabat seperti air pada saat ini, dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka meremehkan Su Yi. Anak muda seperti itu jarang ada di dunia. Hati Yuan Wutong melonjak, apa itu pengasingan? Tidak ada yang bisa menebak. Ada yang tersisa. Di lapangan, Su Yi bertanya, dia masih mute. Sejak reinkarnasinya, dia belum pernah bertemu siapapun yang bisa dilihat. Gambar gudang kayu di depannya, nyaris tidak terhitung satu, juga membangkitkan pikirannya tentang sebuah kontes. Iya. Mu Changtu menarik napas dalam-dalam, dan darahnya mengepul. Ledakan. Dentang. Seperti gelombang air yang tak terlihat, berkilau dan indah, lapis demi lapis menyelimuti Su Yi. Riak jari Anda. Potensial, sehingga menciptakan trik, ripple around your fingers. Penjara. Mu Changtu minum dengan ringan. Di mata semua orang, lingkaran bayangan pedang yang beriak seperti rantai-rantai yang ramping dan jernih, yang masing-masing diubah oleh energi pedang dan mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbatas. Pada saat ini, bayangan pedang yang beriak ini seperti sangkar rantai, menjebak sosok Su Yi dengan kuat, tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Ingin menang. Banyak orang dengan basis kultivasi rendah, meskipun mereka tidak dapat memahami misteri konfrontasi semacam ini, tetapi ketika mereka melihat Su Yi terperangkap, mereka tiba-tiba menjadi segar kembali. Tetapi dalam sekejap mata, Su Yi yang terperangkap tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, "Iya, itu sepadan dengan pedang Su." Dentang. Di tangan Su Yi, sebuah pedang muncul dari udara tipis. Tusuk saat dia mengayun sesuka hati. Dunia ini seperti kanvas, terbelah di bawah pedang ini. Saya memiliki pedang yang jernih dan keruh, dan hidup dan mati saya semuanya hilang. Ini adalah Zi King Zuo, dalam Sutra Pedang Besar Fuyao. Dalam sekejap, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya kecewa dan menghilang seperti gelembung, dan semburan energi pedang patah yang mengerikan menyapu dan menyebar, mengalir ke segala arah. Itu dianggap sebagai riak di sekitar jari, unik dari peta gudang kayu yang menekan bagian bawah kotak. Mu Changtu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tidak jauh dari situ, Su Yi berdiri dengan pedang di tangan, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini kendo saya, bagaimana menurut Anda? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.